mengenai uji stasioneritas. Uji stasioneritas merupakan langkah awal yang harus dilewati bagi yang menggunakan data time series. Nah, di dalam stasioneritas ini nanti teman-teman akan menghasilkan variabel yang stasioner dan variabel yang tidak stasioner. Oke, untuk variabel yang stasioner, maka langkah selanjutnya melakukan uji kointegrasi. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari stasioneritas dan kointegrasi itu baru awal dalam membangun model, dan kita belum membentuk modelnya. Pada siang hari ini kita akan membentuk modelnya. Dan bagaimana variabel yang tidak stasioner? Maka variabel yang tidak stasioneritas itu dilakukan yang namanya integrasi. Integrasi itu apa? Misal dia tidak lolos di bentuk level, maka dia bisa rubah ke bentuk first different. Sehingga kalau sudah lolos di first different, dia akan kembali ke variabel yang stasioner. Seperti itu. Selanjutnya, stasioneritas nanti akan menghadapi atau mendapatkan variabel yang stasioneritas pada di level dan variabel yang stasioneritas di first different. Seperti ini. Begitu juga dengan kointegrasi. Kita melakukan kointegrasi, ada yang terkointegrasi, dan ada variabel yang tidak terkointegrasi. Nah, ini. Untuk variabel yang terkointegrasi, maka kita dapat membangun model, satu model ECM, dua model VECM. Sedangkan variabel yang tidak terkointegrasi, nanti kita akan membangun model yang namanya model VAR. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan belajar cara membangun model ECM ini. Begitu juga ketika variabel yang stasioneritas di level itu juga terdapat model yang disebut dengan bentuk var level. Jadi kita memiliki berapa model ini? 1, 2, 3, 4. Nah, lalu perkembangan ilmu ekonometrika memungkinkan kita membangun model dari variabel yang tidak stasioner. Nah, ini nanti di sini juga ada model yang namanya model auto regressive distribute like model. Nah, seperti ini. Jadi pada nanti mungkin setelah UTS kita akan berbicara atau belajar banyak cara membangun model seperti ECM, VCM, VAR, dan ARDL. VAR level kurang lebih sama dengan VAR. Seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan permodelan. Dan pada siang hari ini kita akan membangun model yang namanya model ECM di sini. Oke. Sekarang apa itu model ECM? Model ECM adalah error correction model. Apa ini yang dimaksud? Dari kepanjangannya sudah dapat kita artikan bahwa error correction model sehingga ada koreksi-koreksi pada kesalahan yang terjadi di dalam model. Maksudnya gimana itu? Oke, sekarang kita misal membangun variabel GDP, government, sama investasi. Kita tambahin sama M2. Gitu. Jadi GDP merupakan fungsi dari government, investasi, dan jumlah uang beredar. Kita rubah ke model ekonometrika, dapat kita tulis menjadi GDP T sama dengan beta 0 tambah beta 1 government T tambah beta 2 investasi T tambah beta 3 jumlah uang beredar T tambah error term. Nah, ini merupakan persamaan dari ekonometrika yang berbentuk namanya OLS. Nah, sekarang kita akan membentuk model, bukan model OLS, bukan model multiplication. Ya. Tetapi kita akan membentuk model yang namanya model ECM ini. Sehingga persamaannya kita tulis lagi, kita rubah lagi menjadi
GDP T sama dengan beta 0 G T government tambah beta 2 investasi T tambah beta 3 M2 T tambah error correction term tambah error term. Oke, perhatikan di sini kita di sini memiliki notasi yang baru yaitu ECT. Apa itu ECT? ECT itu adalah error correction term. Apa itu error correction term? Error correction term di sini berguna satu untuk mengkoreksi terjadinya kesalahan pada jangka pendek. Nah, ini. Jadi gunanya notasi atau persamaan ditambahkan ECT ini pertama untuk mengkoreksi terjadinya kesalahan pada jangka pendek. Dan yang kedua, gunanya untuk apa ini? Kita bisa mengetahui namanya speed adjustment. Apa itu speed adjustment? Kita kemarin sudah belajar di kointegrasi bahwa suatu model itu akan mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang itu butuh waktu berapa lama. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah kita akan bangun modelnya sekarang. Nah, ini jadi persamaannya kalau model ICM ada yang kedua ini. Jadi ada tambahan notasi yaitu error correction term. Seperti itu. Oke, sekarang coba kita lakukan. Teman-teman silahkan gunakan datanya masing-masing. Karena nanti tidak setiap individu atau teman-teman semua di sini bisa melakukan pengujian dengan model ICM. Nanti kalau nggak lolos ICM gimana Pak? Oke, kita masih ada beberapa model lain yang bisa kita kembangkan. Oke, seperti itu. Silahkan ditulis, kita klik GDP, government, investasi, dan M2 ya, contohnya tadi. Nah, bisa diklik open as equation. Karena data ini bentuknya nominal, saya rubah ke bentuk logaritmanya. Oke, sudah ada yang ketinggalan ya? Bentar, Pak. Oke. Silahkan ditulis dulu itu. Pak, boleh diulang nggak, Pak? Oke, dari mana ini ulangnya? Dari yang itu, equation estimation itu muncul dari mana, Pak? Oke. Teman-teman pertama klik blok, GDP diklik, lalu klik tekan kontrol. Pilih variabel independen yang lain. Nah, lalu klik kanan, pilih open as equation. Kita bentuk logaritmanya, kalau datanya sudah persen, tidak perlu dirubah ke bentuk logaritmanya. Nah, seperti ini. Harus pakai C di belakangnya ya, Pak? Ya, itu namanya konstanta C itu. Ya, maksudnya.
Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita klik oke. Nah, ini adalah hasil regresinya. Regresi OLS. Ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya nih, dalam model ECM. Pak. Oke. No, Pak. Punya saya nggak kayak gitu. Ada tulisan log of non-positive number. Error message. Berarti ada variabel yang negatif dengan log. Iya, Mbak, ada variabel yang nilainya negatif dan jenengan log. Itu biasanya nanti akan muncul log of non-positive number. Kalau enggak usah di log dulu, nggak apa-apa. Oh, berarti nggak usah ya, Pak? Ya. Oh, iya, Pak. Oke. Ya, sekarang, Pak. Oke, monggo. Kalau yang punya saya yang muncul itu variabelnya cuma satu, Pak. Muncul variabelnya cuma satu. Iya, jadi log M2 saja sama C. Jenengan pakai HP mau pakai laptop ini, Mas? Pakai HP kalau Zoom-nya. Di start video aja ya. Ya, di start video, Mas. Coba diulangi klik estimate situ, Mas. Itu kan ada estimate itu ya. Nah, atasnya itu, nah klik. Oke, dideketin lagi biar saya bisa lihat. Nah, itu variabel yang keduanya apa itu, Mas? Ditulis aja kalau gitu. Kurs M2 sama satu lagi apa? Yang inflasinya udah dalam persen, Pak. Ditulis aja inflasi. Ditulis aja inflasi di sebelum C. Dependennya apa? Inflasi. Dependennya inflasi. Ya udah, berarti inflasi paling depan. Oh, nggak usah pakai log ya? Nggak usah, kalau inflasi kan udah persen. Yang ada ya. Nih. Oke, enter. Oke. Nah, kan Oke, langkah ECM pertama, kita membentuk model OLS dulu. Gunanya ini apa? Kita akan mengeluarkan nilai residual yang kita gunakan sebagai error correction term. Nah, nanti error correction term ini kita akan lakukan yang namanya uji kointegrasi, pendekatan Eagle-Granger two-step. Nah, kita berarti sudah melakukan model OLS-nya. Ya, ini model OLS-nya kita sudah dapat. Sekarang teman-teman klik proc, lalu pilih make residual series. Muncul dialog data seperti ini, teman-teman lalu pilih ECT seperti itu, ganti resid 01-nya dengan ECT. Pak, ulang, Pak. Oke. Bisa diulangi. Oke, teman-teman pilih proc, lalu pilih make residual series. Nah, resid 01-nya kita ganti menjadi ECT seperti ini. Sudah? Pak, sudah, Pak. Oke, kalau sudah klik OK, nanti akan muncul. Nah, ini adalah nilai residualnya. Ya, itu didapatkan dari mana? Oke, tadi kan kita nulis rumusnya GDPT sama dengan beta 0 tambah beta 1 GT tambah beta 2 investasi T tambah beta 3 M2T tambah ECT tambah error term. Nah, ECT ini itu adalah hasilnya ini. Ya, itu didapatkan dari mana? Dari YT-1 dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 G dikurangi beta 2 investasi dikurangi beta 3 M2. Nah, seperti ini. Ya,
Cara mendapatkan rumus ECT-nya itu adalah seperti itu. Nah, kita sudah mengeluarkan nilai residualnya. Tadi OLS sudah, residual sudah. Langkah selanjutnya kita melakukan uji kointegrasi terhadap nilai ini. Ya. Jadi uji kointegrasi yang selanjutnya, caranya, ini saya hapus dulu. Oke, caranya untuk uji kointegrasi Grinder two step, teman-teman pilih view, lalu pilih unit root test di sini. Sudah? Nah, nanti akan muncul dialog seperti ini. Nah, di sini syaratnya, ya, saya gunakan archaic. Teman-teman harus ada di level, tidak boleh berpindah ke first different dan second different, dan semuanya harus ada di level. Selanjutnya, untuk equation-nya ini boleh berubah, boleh intercept, boleh trend dan intercept, boleh non. Saya coba yang non. Oke, kalau sudah klik enter. Sudah belum di sini? Sudah Pak. Oke, sudah. Kalau sudah klik enter. Nah, sekarang cara membacanya kurang lebih sama. Kalau nilai probabilitasnya di bawah 0,05 berarti terdapat kointegrasi dengan pendekatan Eagle-Granger. Nah, seperti itu. Punya teman-teman ada yang di atas apa yang di bawah? Kebanyakan hasilnya. Di bawah. Nah, berarti terdapat kointegrasi. Nah, berarti OLS sudah kita bentuk, residualnya sudah kita keluarkan, nilai residualnya sudah kita uji kointegrasi, maka langkah selanjutnya teman-teman bisa melakukan membangun model ECM. Seperti itu. Nah, berarti sekarang kita bisa membangun model ECM. Ya, caranya teman-teman ini tutup dulu, kembali ke nilai ini. Nah, kembali ke apa? OLS-nya. Sudah? Kalau sudah, teman-teman klik estimate di sini. Nah, sekarang masukkan nilai ECT-nya, ECT buka kurung -1, seperti ini. Sampai di sini ada yang ketinggalan? Sudah. Ada Pak, itu yang equation estimate-nya lupa lagi Pak dari mana? Jenengan kembali dulu ke regresinya, Mbak. Sudah kembali apa belum? Udah. Sudah Pilih Pak. estimate di sini. Oh, ya. Ya. Oke, nah, lalu ditambah variabelnya dengan ECT buka kurung -1. Di sebelum C-nya, Pak. Ya, sebelum C-nya. CT -1. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, maka kita klik OK. Oke, tadi langkah-langkahnya sudah. Sekarang, syarat diterimanya model ECM itu harus memenuhi 2 syarat. Pertama, nilai probabilitas dari ECT harus kurang dari alfa 5%. Kedua, nilai koefisien dari ECT itu harus minus.
Oke, sekarang nilai ECT-nya ini probabilitasnya di bawah 0,05 apa di atas 0,05? Di bawah. Di bawah. Bawah 0,05. Berarti syarat pertama kita lalui. Sekarang nilai koefisiennya itu minus apa positif? Positif. Positif. Berarti ini gagal kita penuhi. Ya. Jadi kita gagal membangun model ECM. Oke, sampai di sini ada yang berhasil apa tidak? Tidak. Tidak. Yang lain? Tidak, Pak. Nggak ada. Ya, emang dari kemarin beberapa kelas sebelumnya hanya satu orang gitu yang nggak pas. Nggak apa-apa. Sekarang kita coba dengan model lag. Ya, kita coba dengan model lag. Caranya, teman-teman klik estimate. Sudah? Kita tambahkan log buka kurung G buka kurung minus 1 tutup kurung 2 kali. Jika dengan I log buka kurung investasi buka kurung minus 1 tutup kurung 2 kali. Dan log buka kurung M2 buka kurung minus 1 tutup kurung 2 kali. Silahkan diikuti itu sesuai dengan variabel teman-teman. Kalau tidak dalam bentuk logaritma, maka ditulis aja misal inflasi buka kurung minus 1 tutup kurung dah. Yang diisi independennya aja, Pak. Ya, yang diisi independennya aja. Kita menggunakan lag pada independennya saja. Kalau sudah klik enter. Nah, sekarang kita lihat lagi nilai probabilitasnya. Nilai probabilitas ECT di bawah 0,05 apa tidak ini? Ya teman-teman di bawah 0,05 apa tidak? Di bawah, Pak. Tapi nilai koefisiennya minus apa tidak? Ya. Tidak. Nilai Tidak, koefisien Pak. ECT. Ada yang minus nggak di sini teman-teman? Oh, Pak, Gimana? yang tadi hasilnya error message lagi. Jangan pakai HP atau pakai apa ini, Mbak? Pakai HP. Coba di video saja, Mbak. Ini kamera belakangnya. Kamera belakang. Ini nggak bisa fokus. Saya belum fokus ya, Mbak. Ini nggak bisa fokus. Oke. Ya, ada fokus ini. Ada yang nggak bisa fokus. Nah, Saya belum fokus. Nah, inflasi buka kurung minus 1, ekspor buka kurung. Ekspor inflasi. Ekspornya nggak usah itu, Mbak. Itu ada ekspor minus 1 kalau nggak salah ya. iya.
Ya, itu dihapus saja karena ini yang dipakai hanya independennya saja like-nya. Oh iya Pak, gini. Coba di enter. Oh udah ini Pak keluar. ECT-nya minus apa enggak itu? ECT-nya enggak, yang koefisiennya enggak. Ya. Oke ya, berarti mungkin satu kelas ini gagal membangun ECM semua. Tapi itu tadi adalah langkah cara membuat ECM, Error Correction Model. Oke. Nah, misal ada yang lolos, nanti akan saya jelaskan di sini contohnya. Ya, kita anggap misal bahwa nilai ECT-nya di sini minus. Artinya apa? Tadi kan gunanya apa ECT tadi? Mengkoreksi terjadinya kesalahan pada jangka pendek. Dan yang kedua apa? Speed adjustment. Nah, ini penting ini, teman-teman ketahui. Gunanya speed adjustment itu seperti ini. Kemarin kita sudah membangun kointegrasi. Nah, kita kemarin sudah membangun kointegrasi seperti ini ya. Nah, ini adalah long run-nya. Nah, ini misal tadi GDP T star, lalu ini GDP T. Nah, variabel independen atau model ini dapat menemukan kembali keseimbangannya jangka panjang, itu membutuhkan waktu berapa lama. Nah, dari misal kalau nilai ECT-nya ini minus, maka kita dapatkan 0,91. Artinya apa? Untuk mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang, maka membutuhkan jika terjadi kesalahan pada jangka pendek, maka model akan melakukan penyesuaian dan mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang selama 9,1 tahun. Kenapa ini tahun? Karena saya menggunakan datanya tahunan. Kalau datanya teman-teman bulanan berarti tulis aja 9,1 bulan. Kalau datanya kuartal berarti 9,1 kuartal. Nah, ini jadi cukup panjang untuk mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi untuk membaca nilai ECT-nya sudah paham ya teman-teman ya. Itu gunanya untuk mengkoreksi terjadinya kesalahan pada jangka pendek dan mengetahui speed adjustment atau berapa lama waktu yang digunakan oleh itu untuk mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Seperti itu. Oke, jadi kemungkinan kelas ini semuanya gagal membangun model ECM, tidak masalah. Kita masih memiliki beberapa model lainnya yang bisa kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Ya, untuk teman-teman, ini silahkan ketua kelasnya Mas siapa ya? Ini ada link absensinya apa enggak ini? Mas Jupri, Pak. Ya, Mas Jupri kayaknya enggak hadir. Mas Ari Mauludin jangan punya link absensi? Iya, Pak. Oke, silakan di-share aja. Nah, itu adalah terkait dengan membangun model ECM. Minggu depan kita akan mencoba membangun model lainnya yang mungkin bisa teman-teman terapkan di data kalian. Oke. Nah, kita UTS-nya seperti UAS Ekonometrika 1 ya, teman-teman hanya pilih aja ABCD-nya, gampang ya. Seperti itu. Kita nanti menggunakan e-learning. Pilihan ganda dikirim Pak? sama saya. Nah, itu ya pilihan ganda. Oh ya Pak. Jadi e-learningnya sudah baru, jadi bisa saya set untuk setiap soal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk menjawab. Materinya apa? Dari yang pertama kali saya sampaikan, yaitu tentang review Ekonometrika 1. Sampai dengan pertemuan besok tentang apa ya? Besok kalau nggak salah VAR, Vector Autoregressive. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, link absensi sudah dikirim sama Mas Ari. Silahkan teman-teman absensi di situ. Kita tutup materi kita pada siang hari ini.
dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.